Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rosipa, kelas non-reg semester 2. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-10 mata kuliah hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Hajah Heni Nur Aini SHMH dan asistennya Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Langsung kita ke reviewnya. Ajaran kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Apabila kita berbicara kesalahan, maka kesalahan itu adalah unsur subjektif, berbeda dengan kausalitas dan melawan hukum, merupa unsur objektif. Kenapa disebut unsur subjektif? Karena kesalahan itu berada di diri pelaku. Karena kesalahan kasus dalam pidana dibagi menjadi dua, yaitu satu kesengajaan atau dolus atau offset, dua kealfaan atau kulpa atau kelalaian. Ketika kita berbicara unsur-unsur kesalahan, maka yang pertama, seorang itu bisa satu dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan. Dua, yang bersangkutan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia mampu bertanggung jawab. Dia di sini adalah pelaku. Tiga, antara pelaku dengan perbuatannya harus memiliki hubungan batin, jadi pelaku harus menyadari pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawabannya. 4. Dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf, itu namanya kesalahan atau kesengajaan atau dolus. Di dalam KUHP tidak ditemukan pengertian atau definisinya secara khusus, tetapi kalau dilihat dari memori penjelasan KUHP, maka ditemukan bahwa kesengajaan itu batasnya bahasa Belandanya adalah willen and weten, yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui akan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat unsur kesengajaan, maka kita melihat ada dua teori, yaitu satu, wills teori atau teori kehendak. Artinya, pelaku harus mempunyai kehendak ketika dia melakukan suatu perbuatan supaya dia masuk dalam unsur kesengajaan. Maka pelaku harus mempunyai kehendak. Kalau berbicara kehendak, maka di situ ada unsur kesadaran. Dua, foretelling teori atau teori membayangkan. Pelaku dapat membayangkan, jadi kalau dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan timbul. Ini teori dalam praktek. Kedua teori ini memiliki dampak yang sama dan akibat yang sama. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, maka dia menghendaki perbuatan itu dan pelaku membayangkan akibat atau dampak dari satu perbuatan. Teori macam-macam kesengajaan ada tiga. Satu, sengaja dengan maksud atau sengaja dengan tujuan, atau bahasa Belanda offset or omer atau dolus delictus, yaitu sengaja dengan maksud atau tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit karena B suka berbohong, sehingga A menampar B dengan sengaja supaya si B itu tidak berbohong lagi. Ketika si A melakukan perbuatan menampar ke B tadi, maka A menghendaki perbuatan tersebut dan menyadari, artinya dia menyadari perbuatan tersebut dan membayangkan kalau ditampar B akan kesakitan. Harapannya A adalah kalau dia kesakitan, maka si B tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. 2. Teori kesengajaan dengan sadar kepastian atau teori kesengajaan dengan sadar keharusan, bahasa Belandanya offset ars omer. Terhadap hal ini ada dua akibat. Satu, maka dalam hal ini pelaku menghendaki akibat yang dituju. Contoh, kalau dia melakukan satu perbuatan, misalnya A menembak B dengan menggunakan pistol, maka yang dituju oleh pelaku itu adalah B. Nah, di sini akibat memang ditunjuk oleh si A adalah matinya si B itu akibat yang pertama. Akibat yang kedua adalah mungkin aja si A tidak menghendaki, tapi itu menjadi keharusan. Misalnya ketika A mau menembak B, ternyata B menghindar
dan yang kena bukan B tapi C, yang kebetulan lewat sehingga yang kena tembak bukan B melainkan C. Dan C ini bukan tujuan yang sebenarnya dari si A. Sengaja dengan sadar kepastian atau kesengajaan dengan keharusan ada dua akibat. Atau misal contoh, kalau A mau menembak B sementara B itu ada di balik kaca rumah, maka A ketika mau menembak B harus memecahkan kaca terlebih dahulu. Jadi ketika A menembak B dan B ada di balik kaca, maka si A harus menembaki kaca, dan menembaki kaca ini bukan kehendak atau tujuan, tapi ini satu keharusan. Kenapa? Karena untuk menembak B, maka kaca harus pecah. Kesengajaan dengan sadar kepastian akan suatu perbuatan tersebut. 3. Kesengajaan dengan segala kemungkinan atau dengan cara bersyarat. Contoh kasus di negeri Belanda yang terkenal Arsène Mohorat tentang kue tart. Ada seorang A hendak membunuh B, di mana B itu ada di rumah. Nah, A membunuh B ini dengan cara berpura-pura mengirim kue tart ke rumah B, di mana kue tart itu sudah dikasih racun di dalamnya. A sadar betul bahwa B di rumah itu tidak tinggal sendirian. Ada anggota keluarga lain, ada anak, istri, menantu, cucu, sehingga A ini sengaja mengirim kue dengan sadar segala kemungkinan bahwa yang akan mati kalau memakan kue tart itu bukan hanya B saja, ada kemungkinan keluarga lain, sehingga A ini menyadari kemungkinan lain. Dolus eventualis atau nud walk offset. Jadi kesengajaan itu ada 3 coraknya atau ada 3 bentuknya. 1. Kesengajaan dengan maksud atau tujuan. 2. Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan. 3. Kesengajaan dengan segala kemungkinan atau bersyarat. Ada teori yang namanya apa boleh buat. Teori ini seperti teori main-main, tapi dalam hukum pidana mungkin saja terjadi, atau dalam bahasa Belanda incompatement of the men. Teori ini adalah berhubung dengan keadaan batin si pelaku. Misal A melakukan suatu akibat yang sebenarnya si A tidak menghendaki perbuatan itu, bahkan A benci sekali melakukan perbuatan itu, tapi si A boleh buat perbuatan itu harus dia lakukan. Di sini arti A menimbulkan resiko. Contoh, kalau ada seorang gadis dia mau diperkosa, atau Anda sedang berjalan kemudian ada jambret, tidak ada seorang pun orang ketika dijambret. So aja ambil ini tasnya, saya kasihkan, tidak mungkin. Dan ketika seorang gadis mau diperkosa, dia tidak mungkin pasrah, sekalipun orang yang memperkosanya adalah seorang artis. Pasti dia tidak mau dan akhirnya melakukan pemberontakan. Hal ini menimbulkan berbagai akibat nantinya, apalagi kalau si gadis ini dia bisa bela diri. Mungkin saja orang yang memperkosanya tadi mati atau terluka. Nah, terluka dan mati itu tidak dikehendaki oleh si gadis itu, tetapi apa boleh buat, dia melakukan perbuatan itu demi mempertahankan harga diri dan kehormatannya. Sama dengan yang menjamret tadi, dia korban, tidak suka dengan makian atau kekerasan, tapi ketika tasnya dijamret tidak mungkin pasrah, pasti dia akan teriak atau dikejar penjamret itu. Ketika dikejar, kalau penjamret itu tertangkap, pasti memukuli itu bukan kemauan dia sebetulnya, karena dia tidak suka kekerasan, tapi tadi apa boleh buat, atau dalam bahasa lainnya adalah kepepet. Itu teori kesengajaan. Sedangkan sifatnya kesengajaan itu ada 2, yaitu ada kesengajaan berwarna atau offset gekrur. Di sini bukan berwarna seperti pelangi. Kesengajaan berwarna atau dalam bahasa Belanda disebut dolus malus. Ini artinya bahwa kesengajaan untuk berbuat jahat. Jadi pelaku itu memang melakukan perbuatan itu dengan sengaja, bukan karena kesempatan, tetapi sengaja dengan maksudnya. Tetapi di sini kesengajaannya merupakan perbuatan melawan hukum. Teori ini sebetulnya sudah tidak dianut di Indonesia. Kenapa? Karena teori ini memberikan beban yang sangat berat kepada hakim dan proses pembuktian di persidangan. Namun teori ini harus diketahui karena ini ilmu pengetahuan. 2.
Dua, ada kesengajaan tidak berwarna. Dalam bahasa Belanda disebut Charles omzet. Inilah yang dianut di dalam hukum pidana kita, sehingga di dalam hukum pidana kita ada asas yang namanya lex juraseditas cerita, yang artinya dengan diundangkannya suatu perbuatan maka setiap orang dianggap mengetahui, karena setiap undang-undang sebelum diberlakukan biasanya dimuat di dalam berita negara dan diumumkan. Jadi ketika ada suatu perbuatan pidana yang sudah diundangkan atau suatu perbuatan yang sudah diatur di dalam undang-undang, khususnya dalam undang-undang hukum pidana, maka tidak ada lagi orang mau mengelak. Seperti saya tidak tahu bahwa perbuatan itu melawan hukum. Inilah teori yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia. Pembagian jenis kesengajaan. Satu, dolus dementiatus, kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu. Misalnya kalau A mau membunuh B, maka A sengaja membunuh B. Ini namanya dolus dementiatus. Dua, dolus indeterminatus, sengaja yang ditujukan tidak pada objek tertentu melainkan pada sembarang orang. Ketika seorang pencuri mau mencuri motor, dia tidak bertanya atau mencari tahu motor ini pemiliknya siapa, atau motor polisi, mau motor dosen atau siapapun, pokoknya diambil saja. Itu artinya dolus indeterminatus. Dolus alternativus artinya memilih di antara dua, dibunuh atau terbunuh. Bukan begitu cara alternatif itu, tetapi memilih artinya apakah dia yang akan dijadikan sasaran si A atau si B. Andai dia misalnya ada dua orang yang akan menjadi sasaran, maka pelaku akan memilih dari dua di antaranya, yaitu 4, dolus generalis, ditujukan pada delik yang umum atau tindak pidana yang umum. 5, dolus generalis, kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu maka dia harus melakukan lebih dari satu perbuatan. Contohnya, ketika si A mau membunuh si B yang berada di balik kaca, maka si A harus melakukan dua perbuatan, yaitu dia harus memecahkan kaca, dan kedua, dia harus membunuh si B. Kalau dia mampu melakukan yang atau menunjukkan perbuatannya, jadi untuk mencapai tujuan itu harus melakukan lebih dari satu perbuatan. Kalau orang mau mencuri ke dalam rumah, maka yang pertama dia harus membongkar rumah dengan merusak pintu, baru yang terakhir mengambil barang untuk dicuri. 6, dolus indelectus atau ero hactum, yaitu kesengajaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya itu bukan kehendak atau tujuan dari pelaku atau salah sasaran. 7, dolus primariatus, kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu atau matpar bedareat. Kalau di KUHP ada di dalam pasal 340. 8, dolus reventius atau disebut juga Hastansmer, bahasa Jerman. Kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kesengajaan ada yang namanya kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, duali indos mitek. Ini disebut juga tidak sengaja atau kesesatan atau kekeliruan. Bisa kesesatan kepada peristiwanya, bisa kesesatan hukumnya atau kekeliruan orangnya, bisa juga penyimpangan sasaran, atau bisa juga yang diatur dalam delik. Inilah teori dan macam-macam kesengajaan. Sekian dan terima kasih review pertemuan ke-10 kali ini. Mohon maaf bila banyak pengucapan yang salah.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.